masih bersama kami di Political Show dan kita akan putarkan ini kita akan baca dulu nih pernyataan resmi dari Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang baru saja keluar dari Barreskrim Polri beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu. Kita baca pernyataannya. Oke. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah saya lakukan tadi, maka silakan nanti tanya ke penyidik. Jadi inisial T-nya sudah disampaikan ke penyidik oleh Pak Benny Ramdhani ya. Kita nggak tahu nih inisial T-nya siapa. Saya mungkin tanya ke Bang Usman Kansong dari Kominfo. Bang Usman, Kepala BP2MI Benny Ramdhani menyebut inisial T di balik peredaran judi online yang tidak tersentuh oleh hukum. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya Menkominfo Budi Ari sudah menyebut bahwa kita sudah tahu kok 4 orang bandar judinya di Indonesia. Itu Pak Menkominfo Budi Ari menyampaikan itu ke salah satu media besar di Indonesia. Nah pertanyaannya kenapa itu nggak dibuka ke publik ya? Siapa 4 orang itu tuh? Itu pernyataan resmi dari Menteri Anda loh Pak Usman. Iya, jadi Pak Menteri sudah menyebut bukan 4 malah 5. Ya, ada 5 orang katanya seperti itu begitu. Dan Pak Menteri juga mestinya ya sama seperti Pak Benny ya, seperti Pak Benny. Ketika kita tanya atau wartawan bertanya, dia tidak mau menyebutkan ya. Tetapi ketika dia diperiksa oleh Polri, dia pasti menyebutkan itu. Sudah diperiksa ya Pak? Menkominfo sudah menyampaikan ini ke Polri, ke Cybercrime Kalau di Polri? Satgas, ya saya belum tahu secara spesifiknya ya. Secara spesifiknya apakah Pak Menkominfo sudah menyampaikan itu begitu. Di Satgas misalnya di rapat-rapat atau secara informal, saya belum tahu. Tapi yang boleh saya update ya begitu. Saya juga berkomunikasi dengan Pak Benny. Ya, kalau saya tanya memang Pak Benny tidak mau mengatakan, tetapi dia tadi disampaikan ini masih tertulis, sudah disampaikan ke penyidik. Dan yang tidak dikutip di sini adalah bahwa Pak Benny menyampaikan inisial T dalam rapat terbatas itu dalam konteks TPPO yang menjadi tugas dan fungsinya Kepala BPMI sebagai Kepala BPMI. Bahwa sebagian TPPO itu ada yang bekerja di tempat judi online di Kamboja, sangat mungkin itu terjadi begitu. Jadi konteksnya sebetulnya adalah TPPO ya. TPPO, kalau TPPO ini kan saya juga sudah pernah mengatakan dalam satu dialog bahwa judi online ini juga ada TPPO-nya begitu, selain usulannya TPPU juga begitu. Bang Usman, jadi inisial T ini bukan bandar judi online atau bagaimana sih? Ya, kalau yang saya dengar tadi pernyataan Bang Benny setelah keluar, konteksnya pertama adalah TPPO. Ya, TPPO, lalu kemudian ya tadi yang saya jelaskan bahwa banyak TPPO itu yang dipekerjakan di tempat judi online. Ya, tapi konteks Pak Benny sampaikan adalah TPPO, bahwa itu nyerempet judi online bisa saja, tentu perlu penyelidikan lebih lanjut begitu. Bang Usman, 4 atau 5 orang yang disebutkan oleh Menkominfo Budi Ari sebagai bandar judi online itu mereka ada di Indonesia? Pak Menteri menyebutkan tidak nama ya, atau apalagi inisial. Mereka lokasinya di Indonesia? Jumlah. Ya, menyebutkan jumlah dan tidak menyebutkan lokasinya. Ya, kemudian bahkan kalau coba Anda search saja ya, Kapolri pun pernah menyatakan ya, tapi angkanya 4, jumlahnya 4. Nah, jadi kalau jumlah itu sudah banyak disebutkan ya. Kalau inisial ini baru Bang Benny, tapi pun sekali lagi itu konteksnya baru dalam kaitannya dengan TPPO. Nah, nanti polisi kan bisa mendalami, makanya Bang Benny diminta keterangan oleh polisi. Nah, ini ramai ini gambarnya. Oke, kalau sudah 4 orang diketahui sebagai bandar judi online, kok sulit sekali pemerintah menindaklanjuti ini? Ya, ini dalam proses ya, saya kira. Ini orang kuat atau gimana sih, Bang Usman? Ya, tadi saya sampaikan ada bagian penindakan dan ada bagian pencegahan. Oke, Kominfo bagian pencegahan. Ini akan menjadi tugas dari bagian penindakan. Kominfo juga ada di bagian penindakan. Ya, misalnya Dirjen Aptika itu posisinya di penindakan, tapi yang kami tindak, yang ditindak oleh Kominfo tentu terkait dengan dunia cyber, ya konten, situs, IP address, dan
lain-lain. Nah, tentu ini juga sudah menjadi perhatian ke bagian penindakan, bagian penindakan yang lain yang berurusan dengan orang, ya, dengan Oke. manusia, dengan pelaku begitu. Oke, saya mau ke PPATK. Kepala PPATK Pak Ivan sudah sempat menyebutkan dari ribuan aliran transaksi itu ya nggak hanya ke inisial T aja. Artinya dari PPATK memang mencurigai ya memang ada yang inisial T itu seperti yang disebutkan oleh Pak Benny Ramdhani dan 4 orang yang dikantongi oleh Kominfo itu. Iya, kami kan tidak mengetahui secara pasti apa yang maksudnya T, apa Iya. yang maksudnya 4 orang. Tapi baseline kami adalah dari transaksi. Dari tahun 2022 sampai sekarang kami itu sudah menganalisis rekening terkait judi online itu 25.000. 25.000 rekening. 25.000 itu rekening sudah kami Oke, analisis. dari 2022 sampai ke 2024. Ya, dari 25.000 rekening ini rekening deposit. Iya, iya. Nah, habis deposit dia akan dipindahkan, ada yang nanti ke withdrawal, ada yang nanti ini namanya leader. Leader habis itu dipindahkan lagi ke bandar kecilnya dan Bentar, sebagainya. Bapak-bapak. Nah, Oke. ini tidak garis lurus seperti ini. Jadi inilah modus pencucian uang. Oke. Jadi dia dicampur lagi nanti dengan dana yang legal, dia menggunakan perusahaan cangkang, dia tukar falas, tarik tunai. Ada juga yang diambil dari bank secara tunai, habis itu dipindahkan ke tempat yang lain, di store tunai. Jadi dia udah menggunakan modus pencucian uang. Nah ini kami deteksi terus sampai akhirnya kami temukan aliran memang yang ke luar negeri. Oke, ke Ke luar negeri. luar negeri kemana? Ada yang ke Singapura, Oke. ada yang ke Kamboja, ada yang ke Filipina, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, ada yang ke Ireland. Jadi ke banyak negara gitu. Oke. Nah. Untuk disamarkan ya. Ya, untuk dinikmati, Untuk membiayai, ini kan perlu server. ya. Untuk membiayai adminnya, untuk membiayai apa istilahnya programnya. Jadi ini kan perlu biaya. Dan itu dikeluarkan di luar Oke. negeri. Tadi Anda mengatakan bahwa ada modusnya pencucian uang ya, menjadi bisnis-bisnis ilegal. Kalau dari PPATK mendeteksi nggak bahwa yang digunakan untuk pencucian uang ini kelihatan ini? Ya kami pasti deteksi karena ini memang pekerjaan kami gitu. Kami mendeteksi, kami kan prinsipnya follow the money. Artinya kami lihat aliran uang ini kemana. Nah aliran uang inilah yang nanti kami ketahui bahwa terkait judi online ini memang ada pencampuran di situ. Bukan judi online. Begitu di layer dia mau ke luar negeri, ini menggunakan invoice fiktif. Oke. Nah di sini dicampur dengan tindak pidana narkotika ada, tindak pidana korupsi ada, yang legal penghindaran pajak ada. Ini memang perusahaan-perusahaan ini di-create untuk menampung dana-dana seperti itu yang nanti dikirimkan ke luar negeri. Banyak perusahaan-perusahaan besar, banyak orang-orang besar juga nggak kalau dari deteksinya PPATK ini? Kami tidak menyebut perusahaan besar atau orang besar, tapi transaksinya besar. Oke. Nah, kami lihat perusahaan ini baru berdiri, misalnya awal tahun, transaksinya udah triliunan. Tapi yang di situ pengurusnya siapa ya nggak jelas gitu kan. Ini yang kami sebut dia shell company lah atau perusahaan yang memang dibuat, di-create untuk menampung hal seperti itu. Oke. Inilah pencucian uang di situ. Oke, ini PPATK kayaknya nggak mau buka nih siapa nih nama-namanya. Apakah ada nama-nama besar di situ? Tapi saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, beberapa waktu yang lalu Anda sempat menyebutkan bahwa Anda punya data penerima setoran judi online. Penerima? Iya, daftar data penerima setoran judi online. Dulu Iya, ya, ketika bersama dengan kasus Sambo. Betul. Ya. Bersama dengan kasus Sambo terbongkar juga ada skema 303 ya. Jadi waktu itu bukan judi online tuh. Itu judi onsite ya. Onsite. Nah, sekarang ini kan berkembangnya judi online ya. Kalau waktu onsite kemudian kan Kapolri menegaskan berantas tindak. Stop gitu ya. Kalau sekarang judi online nih. Nah, kalau yang menurut saya dalam hal penindakan masyarakat butuh yang namanya satu yang menarik bahwa Satgas berhasil. Nah ini yang pertama tadi nih yang Pak Santoso bilang. Terapkan dulu kepada pegawai Kominfo yang menghalangi untuk memutus IP ya. Itu sebagai obstruction of justice. Oke. Ini menjadi hiburan buat masyarakat bahwa betul penindakannya ada. Tanggal 14 nanti kalau benar ada inisial atau ada 4 orang, satu dululah kemudian ditegaskan. Kalau tidak, kepercayaan publik pada pemerintah juga jadi
Anda sempat menyebut satu inisial lain loh, selain Pak Beni menyebut inisial T, ada inisial juga yang Anda sebut. Itu ketika kasus apa itu namanya judi darat ya, Oke. gitu ya. Oh itu orang yang berbeda bandarnya? Berbeda jangan Oke. bandarnya. Kalau ini kan judi online ini. Saya juga mendapat sebetulnya itu kan Kepres itu 14 Juni ya. 14 Juni ya. Saya tanggal 21 Juni juga mendapat informasi ya dari pemain judi juga ya, dia pemain judi tentang nama. Tapi kan itu namanya gosip ya. Kalau nanti Inisialnya apa? Ya, jangan nanti saya Enggak, itu Pak Beni nyebut inisialnya T. Kalau informasi Anda inisialnya apa? itu sama juga. Oh T. sama, Iya, inisialnya T. Iya. Berarti udah 2 orang di Republik ini yang menyebut namanya Pak Iya. Beni Ramdhani dan Pak Sugeng Teguh Santoso. Iya, gitu. Ketua IPW sama dapat Sama, informasinya. Inisialnya T. makanya saya sama. Lokasinya di Indonesia. Kenapa? Lokasinya di Indonesia yang Itu bersangkutan. nanti polisi cari lah. Iya, kan Kalau ini temannya kan polisi. soal ngegosip. Loh kok temannya polisi saya? Iya kan? Saya mengkritisi polisi. Oh, iya, iya. Bukan, Nggak, saya lokasinya- berteman dengan institusi ya. Betul, Ya, institusi ya. Lokasinya dari informasi yang Anda dapat, lokasi yang tak inisial T itu di mana? Di Indonesia. Nggak perlu saya sebut lah. Oke. Pokoknya saya yang disebut Beni itu mirip gitu ya. Tapi kan saya juga harus menyembunyikan sumber saya, Iya, ya. iya. Supaya saya bisa dipercaya gitu loh orang memberikan sumbernya. Kita kan nggak tanya sumbernya, tapi Anda Iya. juga mendapat informasi Iya, inisial T itu yang sebagai sama. gosip, Oke. ya sebagai gosip. Karena kalau saya sampaikan bahwa ini bandar judi, gitu ya, saya kan harus mengkonstruksikan, ya ketika diperiksa oleh polisi nanti bahwa konstruksi perbuatannya, Oke. di mana peristiwanya, bagaimana dia melakukannya, saya nggak bisa, gitu loh. Itu tugas polisi. Informasi yang disebut oleh Oke. Pak Beni itu bagus, harus diapresiasi. Makanya saya tunggu tanggal 14 September deh. Ada yang spektakuler nggak dari Oke, Satgas ini? oke, ke Pak Santoso. Pak Santoso, apakah Pak Sugeng aja mendengar informasi yang sama, inisial T? Pak Beni juga mendengar informasi yang sama, inisial T. Masa penegak hukum nggak mendengar informasi yang sama? Ya, Minum kalau- dulu Pak. Kalau mau minum dulu nggak apa-apa Iya, Pak. nggak mau, saya hanya Iya, pegang iya, aja. iya. Oke. Jadi Ini kayaknya pada ketakutan semua nih. Nggak Bukan. apa-apa, Pak Beni udah dipanggil, udah diklarifikasi ke Barreskrim. jadi kalau saya terlepas dari inisialnya huruf apapun, jika ada di Republik ini orang yang bersalah tidak tersentuh hukum, itu satu kesalahan besar. Dan akhirnya persepsi publik bahwa orang yang memiliki atau yang dekat dengan kekuasaan dan memiliki uang itu tidak tersentuh dengan hukum. Jadi benar bahwa hukum itu di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas, ini terbukti. Dan dengan kejadian sebutan inisial macam-macam dalam kasus judi ini, saya berharap berapapun orangnya supaya penegak hukum melalui Satgas ini benar-benar segera bisa ditangkap. Oke. Itu harapan dari saya. Oke, tapi kenapa sulit sekali ya penegak hukum untuk bisa menangkap itu tadi 4 orang yang sudah disebutkan oleh Kominfo, oleh Menkominfo, dia udah tahu ada 4 orang yang menjadi bandar judi online, kemudian inisial T juga. Apa sih sebetulnya menurut Komisi 3 yang menjadi penghalangnya ini apa? Ya karena memang mafia hukum di kita ini sangat dominan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun penegak hukumnya. Sehingga orang-orang yang dinilai melakukan kesalahan namun dekat dengan kekuasaan, apalagi banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil, ini menyebabkan dilematis bagi aparatur penegak hukum untuk melakukan ini. Tapi saya yakin seperti tadi disampaikan bahwa 3 bulan ke depan setelah dibentuknya Satgas, berarti tanggal 14 September ini, kalau seandainya Satgas ini benar-benar bekerja secara maksimal memberantas judi, maka di tanggal 14 itu rakyat Indonesia akan tahu siapa sebenarnya bandar besar yang ada di Republik ini. Atau jangan-jangan bandar judi online ini membiayai banyak kegiatan di Republik ini. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik, dengan pemerintahan di Republik ini. Sehingga mungkin sulit untuk bisa ditangkap gitu. Menurut saya sih kurang tepat seperti itu, tapi kalau seandainya dia dekat dengan penentu kebijakan,
bisa saja terjadi. Oke, jika memang bandar-bandar judi itu dekat dengan penentu kekuasaan, penentu kebijakan, itu mungkin sulit untuk bisa ditangkap. Pak Sugeng. Saya nggak tahu ya, cuman kan menjadi Pak Sugeng juga nggak tahu terus nih. menjadi juga satu pengetahuan yang diketahui umum bahwa politik kita ini politik yang membutuhkan investasi uang yang besar, ya. Apakah terkorelasi ratusan triliun itu dengan dalam dunia politik, ya? Kemudian apakah itu yang menjadi hambatan, ya? Ya ini rakyat lagi nonton, makanya tanggal Kalau 14, Oke. ya sama dengan tadi Pak Santoso mengkonfirmasi 14 kita tunggu, ada nggak yang kemudian akan digantung gitu, ya, Bandarnya. bandarnya. Kalau nggak ada, ya Kelamaan. bagaimana kita bisa percaya? Karena nanti Desember sudah selesai. satgasnya. Iya, Kelamaan. kelamaan ya. Lama. Ya. Nah, Karena apa? Ini kan kita ngomong judi online ya. Yang penting kan masyarakat nggak keseret lagi ke judi online. Iya. Artinya apa? Harus diputus nih. Bandarnya. Judi online harus diputus nih. Masalah nanti nyari bandar urusan bapak-bapak inilah gitu. Apa namanya? Jadi menangkap bandarnya tuh juga belum tentu bisa menyelesaikan itu ya Mas Pratama? Bisa. Oke, bisa. Karena pasti yang lainnya nggak akan bayarin kan gitu. Tapi untuk nangkap itu kan susah. Sekarang aja bingung nyebutinnya 5 orang, 4 orang, inisial T. Ini kan kita jadi bingung, masyarakatnya jadi bingung sekarang sebenarnya ini. Sebenarnya siapa sih, ada apa sih? Kenapa sih nggak dibuka aja kalau beneran gitu? Iya. Karena apa? Ini kita punya undang-undang ITE juga loh, Betul. pasal 28 ayat 3 gitu. Kalau kita membuat informasi yang membuat gaduh, ada ancaman hukumannya, 6 tahun penjara, denda 1 miliar gitu. Ya kan, kalau nggak terbukti itu, ya kan. Nah, oke lah itu. Tapi konsen saya adalah, ini loh, kenapa ini mutus judi online ini? Susahnya apa? Nggak ada susahnya sebenarnya kalau mau gitu. Kenapa? Karena secara teknologi, dia main di teknologi, ini bisa nih gitu, ini bisa kita putus. Anda melihat berarti ada 2 macam yang nuansa akan kita pembiaran putus. di sini? Oh iya dong, udah pasti Oke. dong. Yang saya Oke. sebut Iya dong, ada pembiaran dong. kura-kura dalam perahu. Jadi yang pertama adalah putus permainannya, gamenya sehingga orang nggak bisa main. Kedua, putus jalur uangnya. Udah 2 ini aja. Dan ini caranya dua-duanya sama gampangnya, gitu. Sama gampangnya. Kenapa sama gampangnya? Di antara ribuan jutaan website landing page itu cuma masuk ke 5 link untuk permainan gamenya. Udah itu aja. Itu yang diblokir. Kalau itu diganti lagi, blokir. 5 aja cukup. Nggak usah yang lain. Ini pakar-pakar keamanan cyber Oke. yang independen nggak ada yang diundang sama pemerintah ya untuk membantu Rasa memberantas enggak. judi online ya? Rasa enggak. Itu yang Oke. pertama ya. Jadi sangat simpel sekali. Yang kedua adalah nggak mungkin bank itu tidak tahu dengan sistem yang mereka miliki kalau rekening itu dipakai untuk deposit judi online Oke. atau dipakai untuk withdraw. Nggak mungkin kalau nggak tahu. Gitu. Nah, gimana caranya dengan adanya Satgas ini ya? Kan udah ngumpul nih, ada Bank Indonesia, ada Iya. OJK, ada PPATK, ada Polri, ada BSSN, ada Kominfo, ya kan? Bank dong harus tanggung jawab. Begitu dia mendeteksi, minta dong diblokir, ya kan? Kalau misalnya mungkin salah, ya dibuka lagi blokirnya gitu. Tapi nggak mungkin salah karena apa? Patternnya itu jelas. Depositnya kecil, Ya. kemudian sering, banyak, 24 jam. Udah pasti kedeteksi gitu. Itu tinggal diblokir. Kenapa tidak dilakukan? Kita juga nggak tahu. Kalau 2 ini bisa dilakukan, Mbak, selesai itu judi online. Orang nggak akan bisa main lagi. Karena apa? Ketika orang main, dia nggak bisa. Mau main game, keputus. Mau deposit, tiba-tiba nggak bisa. Mau withdraw, nggak ada tuh rekening untuk ngambil duitnya gitu. Udah, selesai. Oke. Gitu. Nah, itu dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan, ya sudah. Dan itu nggak nunggu sampai 14 September. Besok aja bisa. Gitu. Sebenarnya kalau ada political will ataupun niat yang lebih kuat dari pemerintah itu nggak perlu 1 bulan ya Nggak waktunya? perlu dong. Kelamaan. political will-nya ada. Makanya keluar Kepres. Ya. Implementasinya dong. Implementasi dari political will itu. Iya, niat Oke. untuk benar-benar menghentikan judi online ini. Nah, itu yang paling penting Oke, sebenarnya. pembiaran sengaja dilakukan, Bang Usman. Ada yang sengaja melakukan pembiaran dari pemberantasan judi online ini. Ini pasti hidungnya yang ditunjuk adalah pemerintah nih, Bang Usman. Iya, tadi saya kira kalau memang berdasarkan hasil penyidikan, ya ketahuan bandarnya tidak perlu menunggu sampai 14 September. Ya, besok pun kalau sudah ada tersangkanya, sudah berdasarkan penyelidikan, mungkin akan diumumkan, kan begitu. 14 September itu kan hitungan 3 bulan evaluasi. Ya kemudian kalau
nanti habis 6 bulan, di Kepres itu juga dikatakan ya bisa diperpanjang lagi, sebetulnya sih itu ya. Kalau kita bicara normatif ya, kalau kita bicara normatif. Jadi ya Satgas ini memang dibentuk untuk menyelesaikan, untuk menangani ya persoalan judi online, ya baik pelakunya, ya teknologinya, rekeningnya, ya bank juga BRI misalnya sudah memblokir 1.000 rekening lebih misalnya begitu. Ya jadi semua kita lakukan, ya semua kita lakukan karena memang seperti tadi sudah ada yang menyinggung ini kan sudah melibatkan gurita yang lumayan besar, bahkan mungkin mafia, mungkin yang lain-lain ya. Karena itu kita harus melakukan penanganan secara komprehensif ya, secara holistik, tidak satu-satu ya. Makanya ada pencegahan, ada penindakan ya. Karena memang kalau kebutuhannya tetap ada, itu teknologi akan mencari jalannya sendiri. Makanya dua-duanya kita coba selesaikan begitu, baik pencegahan maupun penindakan. Oke, dari Kominfo ataupun dari pemerintah tidak berminat ya untuk mengundang pakar-pakar keamanan cyber independen untuk membantu pemecahan ini. Karena kalau menurut Mas Pratama ini harusnya tidak dalam waktu 1 bulan, bisa aja kalau memang betul-betul serius, Mas Usman. Oh ada, kita undang ada, ya. Ada, kita undang. Ya dalam banyak kesempatan kita selalu mengajak teman-teman ahli, pakar, ya kita undang. Ya. Oke, nanti kita akan tanya ya kepada teman-teman mahasiswa, apakah teman-teman mahasiswa juga melihat bahwa pemerintah serius betul-betul ingin memberantas judi online atau hanya ya setengah hati saja tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Santoso dan belum serius begitu ya. Nanti kita harus tanya ke teman-teman mahasiswa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.